Halo semuanya, saat ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul berbagai konflik sosial horizontal dan konflik sosial vertikal di masyarakat. Ini merupakan tugas dari mata kuliah konflik dan konsensus. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windy Balaati dengan NIM 19672010024. Saya mahasiswa program studi ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Indonesia. Yang pertama, konflik. Konflik berasal dari bahasa Latin atau configure yang artinya saling memukul. Secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Konflik dilatar belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan tersebut diantaranya adalah perbedaan menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Kemudian, konflik sosial. Yang dimaksud dengan konflik sosial adalah konflik yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat. Misalnya masalah pergaulan, masalah ekonomi, komunikasi, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan berbicara tentang konflik horizontal. Konflik horizontal adalah sebuah bentuk terminologi dari konflik yang dimana kemudian terjadi di antara individu dengan sebuah kelompok sosial, yang dimana memiliki kedudukan yang dimana sama antara yang satu dengan yang lainnya. Contoh konflik horizontal adalah konflik antar suku bangsa, konflik agama, dan konflik antar pelajar. Kemudian konflik vertikal. Konflik vertikal adalah sebuah bentuk konflik yang dimana terjadi di antara dua macam kelompok, yang dimana terjadi perbedaan akan status. Kemudian konflik vertikal, contohnya adalah tragedi penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998 sebelum dimulainya masa reformasi. Terjadilah sebuah kerusuhan yang sangat fenomenal di tahun 1988 tersebut. Kemudian akibat dari konflik adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok lain. 2. Keretakan hubungan antar kelompok yang bertikai. 3. Perubahan kepribadian pada individu, misalnya timbul rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain-lain. 4. Kerusakan harta benda dan hilangnya jiwa manusia. Dominasi bahkan penaklukan salah satu pihak yang bertikai. Selanjutnya, cara mengatasi konflik. Yaitu yang pertama fokus pada penyelesaian konflik, kedua menggunakan kepala dingin, ketiga melakukan diskusi, keempat memperjelas pokok masalah yang ada, kelima menjadi pendengar yang baik. Kemudian ada 3 macam bentuk pengendalian konflik sosial, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrasi. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi, bahwa konflik adalah hal yang lumrah terjadi di dalam masyarakat. Konflik adalah salah satu bentuk suatu gejala sosial yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat, yang saling berinteraksi, karena dalam interaksi sering sekali masyarakat dihadapkan pada situasi konflik atau pertentangan. Dapat disimpulkan bahwa konflik adalah reaksi yang terjadi atas perbedaan pendapat atau pengendangan mengenai suatu hal yang diekspresikan dengan cara saling menyingkirkan pihak lain untuk mencapai tujuan masing-masing. Sekian kesimpulan materi dari saya. Terima kasih. Dan saat ini saya mengajak para kita semua untuk bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan Indonesia. Semoga yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.